Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur mumu nirdaya tan aspi sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial sandiwara radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Buan Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Pada seri yang ke-30 ini didukung oleh para pemain Norman sebagai Sukmo, Eli Burhan sebagai Nyai Wulung, Herman sebagai Ki Wulung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Nyai Wulung segera menuangkan air panas yang mendidih itu ke dalam periuk.
lalu mencampurnya dengan air dingin. Air itu menjadi hangat dan suam-suam ketika dia mencelupkan tangannya ke dalam air itu. Perlahan-lahan dia mengangkat periuk berisi air hangat itu menuju ke tempat Sukmo berbaring. Lalu dia meletakkan periuk itu dekat kaki pembaringan. Sukmo masih nampak kelelahan dan tidur pula sekali, walaupun bocah itu sesungguhnya tidak tidur. Kakimu sampai dekil seperti ini, Ger, cucuku. Aduh, kakimu sampai pecah-pecah dan banyak tergores duri. Kasihan sekali kau. Kau pergi menganggap nenek tidak menyayangimu. Ger. Untuk menjadi besar, kau tidak boleh pengecut ya, Ger. Menghindari persoalan yang ada di depanmu itu tidak baik. Nenek tidak marah kepadamu. Nenek tidak membencimu. Lihatlah, kalau nenek benci kepadamu, nenek tidak akan membasuhmu seperti ini. Bila nenek membencimu, tentu nenek tidak akan pernah mengharapkanmu kembali ke sini. Betapa nenek kangen, rindu sekali kepadamu. Sukmo, kau dulu dilahirkan, ibumu bertaruh nyawa, hingga kau diberi nama Sukmo. Besok pagi, nenek dan kakekmu akan membuat jenang merah putih, bubur abang dan bubur putih. Namamu harus dirubah, Ger, supaya kau tidak nakal, kau tidak membeling dan suka keluyuran. Sekarang tidurlah. Kaki dan tanganmu sudah bersih. Nenek akan mempersiapkan bubur merah dan bubur putih untuk merubah namamu, supaya kau tidak menjadi anak nakal. Ger, untung kau tidak kaget. Untung kau tidak kaget, Ger. Nenek menjatuhkan periuk ini, Ger. Ada apa, Nek? Periuknya jatuh, Kek. Pecah berantakan. Ya, sudah pecah. Mau diapakan lagi? Kalau ada uang, beli lagi gantinya. Segala sesuatu yang sudah terlanjur tidak bisa kita sesali, Nek. Iya, Kek. Aku mengerti. Sudahlah, kita bicara di belakang. Kasihan Sukmo, ia baru saja tidur. Kau sudah basuh kaki dan tangannya, Nek? Iya, dia sudah kubasuh kaki dan tangannya. Wajahnya juga sudah kulap dengan air hangat. Lihatlah, semuanya sudah bersih. Ia tidur pula sekali. Ya. Rasakan kau. Kalian memang perlu kuberi pelajaran agar kalian tidak sembrono dan gegabah padaku. Sukmo telah belajar dan berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi kalian seringkali menghakimi dan menyalahkan aku. Kalian tidak mau tahu hati dan perasaanku. Aku akan selalu memberi pelajaran bagaimana untuk melakukan hal yang baik pada anak kecil seperti aku. Sukmo. Sukmo.
Kita harus membuat bubur merah dan bubur putih, Kek. Bubur merah dan bubur putih. Iya, aku akan membuat jenang merah dan jenang putih. Nama Sukmo harus diubah. Aku menjadi khawatir apabila namanya tidak diubah. Dia akan menjadi anak yang bandel dan nakal terus. Nek, merubah nama. Nama Sukmo itu lebih tepat dan cocok sekali. Karena ia dilahirkan dengan taruhan nyawa ibunya. Sukmo, ya. Dengan mempertaruhkan nyawanya, anakmu melahirkan cucumu. Oh. Lalu bagaimana, Kek? Bagaimana agar supaya ia menjadi anak yang baik? Menjadi anak yang penurut? Ya. Baiklah. Aku menuruti kemauanmu. Ya karena demi kebaikan, Nek. Kau boleh membuat bubur merah dan bubur putih. Barangkali nama Sukmo perlu ditambah atau dilengkapi. Kau punya nama apa, Nyai? Bocah seperti itu dikasih nama apa ya? Bagaimana kalau dikasih Adipurwo? Adipurwo? Oh, apa itu? Adi adalah baik. Purwo itu pertama. Permulaan yang baik. Iya, dia adalah anak pertama. Jadi harus membuat kebaikan. Dia itu anak pertama. Jadi harus menjadi anak yang baik. Nek, tapi aku juga punya nama yang baik. Tidak perlu merubah namanya. Tetapi aku ingin menambah satu kata nama di depannya, Nek. Apa itu, Kek? Dia perlu diberi nama Aji Sukmo. Aji Sukmo? Ya, Aji adalah sesuatu yang mulia, yang berharga. Sedangkan Sukmo adalah peringatan bahwa dia dilahirkan dengan taruhan nyawa. Nah, Aji Sukmo. Tak ada yang lebih berarti di dunia ini selain nyawa manusia. Baiklah, aku setuju. Nama itu bagus. Aji Sukmo. Maka demikianlah ketika Sukmo bangun dari pembaringan, di depan ruangan telah tersedia berbagai macam ubur rampe untuk upacara selamatan. Siang itu, Nyai Wulung telah mempersiapkan jadah sepasar. Jadah adalah makanan, sepasar adalah seluruh pasar. Jadi jadah sepasar artinya segala makanan dan kue-kue yang dia beli dari pasar. Segala macam makanan itu dia taruh di dalam tampah. Tampah adalah sebuah nyiru, suatu tempat yang dibuat dari anyaman bambu. Nyai Wulung meletakkan jadah sepasar di atas nyiru itu, lalu dia letakkan di atas tikar pandan di halaman tengah rumahnya. Di samping jadah sepasar terdapat juga bubur merah dan bubur putih. Di dekatnya terdapat tupa dengan kemenyan yang belum dinyalakan. Dan ketika tahu Sukmo telah bangun dari tidurnya, maka kakek dan neneknya segera memanggilnya. Nah, kesini, Ger. Mendekatlah ke sini. Ada apa, Kek? Sini, duduk di antara nenek dan kakek. Ya, kemarilah. Sukmo belum membasuh muka, Kek. Mata Sukmo masih berkunang-kunang. Tidak usah kau basuh matamu dengan air. Basahilah dengan lidahmu, dengan air ludahmu. Cucukkan ujung jarimu dan oleskan di kedua matamu. Kayak kucing, Nek. Ya, lakukanlah. Air ludah mengandung khasiat yang luar biasa, Sukmo. Lebih-lebih air ludah saat kita bangun tidur. Dengan menggunakan air ludah untuk membasahi matamu, maka
matamu akan menjadi bening. Air ludah bisa menjadi obat yang manjur untuk mengobati segala penyakit, Ger. Lakukanlah apa yang dinasihatkan nenekmu. Nah, kemarilah, duduk di antara kakek dan nenek. Kau tahu apa yang ada di depanmu, Sukmo? Iya, Kek. Nah, kakek dan nenek tadi pagi pergi ke pasar untuk membeli jatah sepasar. Jatah sepasar di dalam tampah ini tidak ada artinya selain sebagai syarat. Lalu kembang boreh ini yang ada di pincuan, ini pun sebagai syarat. Jatah sepasar adalah merupakan kelengkapan daripada keseluruhan. Bahwa dalam hidup kita akan senantiasa dipenuhi dengan kelimpahan dan kemurahan dari Gusti yang Maha Agung. Sedangkan kembang boreh adalah harum-haruman. Agar kita senantiasa melakukan yang harum. Senantiasa melakukan kebaikan di dalam hidup kita. Kemudian dupo yang akan kakek nyalakan ini merupakan kelengkapan kemenyan yang kakek taruh di atas dupo ini. Kalau kakek nyalakan nanti, maka akan menimbulkan bau-bauan yang harum. Jadi melengkapi kembang-kembangan itu. Nah, apabila kita melakukan kebaikan, maka akan jadi harumlah di sekeliling kita. Lalu bubur merah dan bubur putih ini adalah menunjukkan ketulusan dan kejujuran. Bubur merah menandakan bahwa kita ini tidak lepas dari darah. Darah kita yang merah dan putih juga menunjukkan darah kita. Kita punya darah merah dan darah putih yang semuanya amat berguna buat kesehatan kita, bagi tubuh kita. Untuk itulah nenek dan kakekmu minta agar kau duduk bersila di sini. Bisa dimulai, Kek. Lakukanlah. Ayah, coba kau taruh kemenyan itu di atas dupo, Sukmo. Sebetulnya ada apa sih, Kek? Kakek dan nenekmu ingin selamatan. Syukuran atas kehadiranmu kembali. Kemarin kau telah hilang. Nah, sekarang kau telah pulang lagi. Kau adalah anak hilang yang telah kembali, Ger. Anak yang hilang dan kembali merupakan keberuntungan yang luar biasa. Apabila kau kemarin dianggap telah mati, nah, sekarang kau telah bangkit kembali. Nah, taruhlah kemenyan itu di atas bara api di dupo itu, Ger. Karena kemarin kau sudah kuanggap mati, dan sekarang kau telah bangkit kembali. Maka pada hari ini, namamu akan kuubah. Kutambah menjadi Aji Sukmo. Aji Sukmo? Iya, Ger. Namamu sekarang adalah Aji Sukmo. Aji adalah sesuatu yang berharga, sedangkan Sukmo adalah nyawa. Tidak ada yang lebih berharga di dalam hidup manusia ini selain nyawanya, Ger. Aji Sukmo. Aku akan menjadi pendekar Aji Sukmo. Ya. Kau akan menjadi pendekar besar, Aji Sukmo. Tetapi kau tidak boleh nakal dan bandel lagi ya, cucuku. Sukmo tidak pernah bandel dan nakal. Sukmo adalah anak baik. Iya. Kau tidak nakal.
kau tidak bandel. Aji Sukmo adalah seorang anak yang baik. Aji Sukmo adalah seorang anak yang pintar dan selalu menurut. Sukmo tidak pernah nakal kan, Kek? Sukmo tidak pernah bandel kan, Kek? Sukmo baik ya, Kek? Iya, Nger. Aji Sukmo adalah anak yang pintar dan baik hati. Anak yang selalu menurut pada bapak dan ibunya. Anak yang selalu menurut pada nasihat kakek dan neneknya. Ia adalah anak yang baik. Aji Sukmo adalah anak yang pintar. Kek, aku ingin belajar padamu. Aku ingin berlatih padamu. Tetapi sebelumnya, aku ingin menyampaikan isi hatiku pada nenek dan kakek. Apa itu, Nger? Karena Aji Sukmo selama tinggal di sini, hanya disuruh mengembalakan kambing, mengambil air, dan menyabit rumput, serta mencari kayu bakar. Maka Sukmo menuntut. Sukmo ingin belajar pada pendekar bili tanding di Gua Tritip. Kau akan pergi lagi, Nger. Kalau nenek dan kakek tidak melatihku ilmu kanuragan, maka aku pun akan pergi. Aku akan pergi mencari seorang pendekar, seorang guru, seorang suhu yang pilih tanding. Aku telah mendapatkan seorang suhu yang ampuh. Nger. Kakek dan nenek tentu mengerti. Aji Sukmo ingin mendapatkan pengalaman baru. Bukan hanya sebagai penyabit dan penggembala domba. Kakek dan nenek mengerti, bukan? Aji Sukmo. Aji Sukmo. Nger, cucuku. Kek, Nek, Iya. Sukmo telah mendapatkan seorang suhu yang hebat. Seorang suhu sakti mandraguna. Tak ada yang bisa menandinginya. Ya, Sukmo akan pergi ke sana. Menemui guru sakti itu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mata Nyai Wulung dan Ki Wulung terbelalak. Mereka terkejut sekali mendengarkan keputusan Aji Sukmo. Sukmo yang kini telah diberi nama Aji Sukmo bangkit dari tempat duduknya, berjalan sambil bersedekap seperti orang tua, seperti orang dewasa. Dadanya membusung dan dagunya terangkat, pandangannya menerawang ke depan. Kakek dan neneknya hanya bisa melongo dengan mata terbelalak. Betapa mereka melihat kelakuan cucunya itu nampak berubah seperti orang dewasa. Sementara dupa di depan mereka masih mengepul. Jadah sepasar pun telah dilingkupi asap dupa itu. Sukmo memandang nenek kakeknya dengan tatapan mata tajam. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya pada episode kedua yang akan datang dengan judul Sampur Jala Sutra. Tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, Jalan Pasar Baru Timur nomor 22D dan E, Jakarta 10710. Sampai jumpa.